Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita beribadah secara online kembali. Kita berada di minggu keempat di bulan Juli 2021. Kali keempat kita masih ibadah tidak secara tatap muka, tapi tetap kita berdoa agar ibadah kita ke depannya atau minggu-minggu berikutnya bisa berjumpa dalam ibadah seperti biasa yang kita lakukan. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran Tuhan pada saat ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Siang hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun secara online. Tapi kami percaya tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pada saat siang hari ini kita akan dengarkan renungan kebenaran Tuhan. Kepada jemaat yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya dan kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah berjalan di jalan kemenangan. Ayat pokok kita terambil di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Ayat berikutnya. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian pembacaan kebenaran Tuhan pada siang hari ini. Nah, Paulus mempunyai semangat untuk mendidik jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini. Paulus mengingatkan mereka akan iman dan memberi contoh dirinya sendiri dan bukan orang lain. Nah, kehidupan kita seperti orang yang sedang berjuang, tetapi ada jaminan bahwa Allah akan membawa kita ke jalan yang penuh dengan kemenangan. Manusia seringkali memilih jalannya sendiri dan akhirnya salah. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya membawa maut.
membawa kematian, tidak ada kehidupan. Nah, berjalan dalam kehidupan ini kita perlu tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada kalanya kita mengalami hari mujur, tetapi ada kalanya juga kita mengalami hari malang. Namun demikian, biarlah kita tetap bersukacita pada hari mujur dan menikmati berkat Tuhan dalam masa syukur. Dalam rasa syukur. Nah ya, di dalam pengkhotbah katakan pasal 7 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari malang tetap menikmati karena segala sesuatu pasti akan lewat. Allah menciptakan hari mujur dan malang supaya kita tidak mengetahui masa depan, kata firman Allah. Tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, selain kasih Allah. Paulus mengalami hal ini. Ada kalanya ia berkekurangan, bahkan kelaparan. Ada kalanya ia disesah, bahkan dipenjara. Tetapi Paulus berkata, Tuhan selalu membawanya kepada kemenangan. Amin. Jemaat Tuhan harus mengalami kemenangan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita dapat berjalan di jalan kemenangan yang Tuhan siapkan? Yang pertama, kita harus selalu melekat dengan Tuhan di dalam penyertaannya. Nah, mengapa kita harus melekat kepada Tuhan? Karena di luar Tuhan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kita. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini orang yang mengalami kemenangan. Berikutnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alias tidak dapat melakukan apapun. Nah, kita melihat di sini bahwa kita harus melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Bapa di sorga. Sama seperti seorang bayi yang melekat kepada ibunya, kepada orang tuanya yang menyusui dia. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan di sana, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, ini yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh
bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, untuk mendapat kemenangan dari Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan. Tidak boleh keluar dari Tuhan. Tidak boleh keluar dari pohon anggur itu. Dari pokok anggur itu. Yaitu Yesus. Sebab dikatakan kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, biarlah kita mempercayai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dalam seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita harus mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, ada salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu ke-12 orang pengintai. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Ada 10 orang dari mereka memberikan informasi faktual dan membuat orang Israel ketakutan, ragu, bimbang. Seperti yang dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 kita akan bacakan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, Musa. Begitu. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Nah ini mulai khawatir. Negeri itu bagus, tetapi ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kenapa tidak berjalan di dalam tuntunan Tuhan? Nah, kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Ini kebimbangan. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak. Ini orang yang percaya. Ini yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kemenangan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ini ketakutan yang ada. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ini ketakutan. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, letak kesalahan dari ke-10 yang pergi untuk mengintai bersama Yosua dan Kaleb. Pengintai tersebut karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang sudah berjanji memberikan kemenangan. Hal ini berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang mempercayai Tuhan dengan seutuhnya. Nah, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan,
sungai itu justru meluap. Nah ini saudara ya, Yosua menyuruh mereka untuk berjalan terus. Nah, ketika berjalan terus, mereka tetap melangkah dengan iman. Coba kita baca di dalam Yosua pasal 3. Ya, mulai dari ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Dia berkata begini. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Keajaiban Tuhan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu dan di tentangan Yerikho. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, tetapi berdiri di tanah yang kering. Amin. Keajaiban Tuhan terjadi di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Itu karena mereka mempercayai Tuhan bahwa Allah menolong, Allah menyertai, Allah memberikan kemenangan. Bagaimana kita dengan jemaat Tuhan? Mau kita mempercayai Tuhan atau tidak? Tetapi saya mau ngajak kita, mari kita mempercayai Dia, karena Dialah sumber segalanya bagi kita. Amin. Nah, pada siang hari ini kita sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan di jalan kemenangannya, atau kita percaya kepada pikiran dan perasaan kita yang berputus asa, menganggap diri kita sendiri ini tidak mampu. Nah, satu-satunya cara berjalan di dalam kemenangan Tuhan adalah dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ketika Elia menderita sakit, Raja Yoas datang kepadanya meminta pertolongan. Lalu Elisa menyuruhnya untuk mengambil busur dan anak panah, dan ia melakukannya sehingga akhirnya mereka mengalami kemenangan. Ya, ceritanya kita baca di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan begini. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Wow. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram dan di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusurlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan
memukul arang. Kenapa? Karena kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Tuhan, anak-anak panah diubah menjadi anak-anak panah kemenangan. Jalan Tuhan seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita. Percaya saja kalau Tuhan yang menyuruh, maka ada kemenangan. Sebagai orang percaya, percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Ketika Gideon mengusir musuh dengan 300 orang saja dan hanya bersenjatakan terompet, sulu dan bejana, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, ia percaya dan taat menjalaninya sehingga memperoleh kemenangan. Boleh nanti Bapak Ibu baca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ya. Percaya saja kepada Tuhan, sekalipun hal itu bertolak belakang dengan pikiran kita. Nah, saudaraku yang kekasih, mari saya mau ajak kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita berjalan di jalan kemenangan Tuhan. Amin. Biarlah kita melekat dalam penyertaan Tuhan dan percaya kepadanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Yang pertama, kita harus apa, saudara? Melekat kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan dalam penyertaannya, ya. Tidak ada sesuatu yang gagal, tidak ada sesuatu yang sia-sia kalau kita berjalan di dalam kemenangan daripada Tuhan, ya. Maka pada hari Minggu ini, pada tanggal 25 Juli ini, tetap kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin, ya. Dia kemenangan kita, dia harapan kita. Jemaat Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, karena kemenangan Tuhan sudah siapkan. Kalau kita ada di dalam persoalan masalah, berjalanlah, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, lekatkanlah hatimu kepada Allah, percaya kepadanya. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ya, demikian renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan ditolong, ya. Kita berdoa supaya minggu yang akan datang bisa kita ibadah bertatap muka, ya. Kita berdoa biarlah virus COVID-19 ini cepat berlalu, ya. Meninggalkan negeri kita, meninggalkan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Karena perlindungan kita, kota benteng kita, Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, jemaat Tuhan, kita berdoa, arahkan hatimu bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Walaupun secara online. Tetapi kami tahu ketika kami berjalan di jalannya Tuhan, di jalan kebenaran Allah, ketika kami tidak meninggalkan pokok anggur itu yang adalah Yesus Kristus, kami meraih kemenangan itu. Ketika kami percaya dengan sungguh-sungguh, kemenangan itu menjadi bagian kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Telinga mereka, hati mereka yang mendengarkan kebenaran firman, tanamkan dalam hati mereka. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawat jemaat-Mu dan berkati jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan di mana saja Tuhan berkati mereka.
dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan bisnis mereka. Bahkan kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa ini. Tuhan tolong bangsa ini. Dari virus penyakit ini kami tolak itu dalam nama Yesus. Lindungi bangsa kami, lindungi negeri kami, lindungi anak-anak Tuhan. Para pemimpin kami, berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa ini. Berikan mereka kebijaksanaan di dalam mengatur bangsa dan negeri ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, Tuhan berkati mereka. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada melayani Tuhan memberkati. Lingkungan daerah sekitar kami di mana kami berada Tuhan berkati mereka. Awat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami. Renungan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan diberkati. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai, memberkati kita mulai dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, kita tetap berdoa bagi pelayanan, kita tetap berdoa bagi jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan juga berdoa bagi kami hamba Tuhan. Ya, kita saling mendukung di dalam doa. Demikian ibadah kita siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.